Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reski dengan NIM 25047160. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Seperti dalam permintaan, menurut ekonomi mikro, penawaran dapat digolongkan menjadi penawaran perorangan dan juga penawaran pasar. Yang pertama, penawaran perorangan. Penawaran perorangan ialah penawaran yang dilakukan oleh seseorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar ialah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Hubungan ini bersifat positif, yaitu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen bertambah. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan memengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Yang ketiga, biaya input atau faktor produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh faktor-faktor produksi memengaruhi besarnya biaya produksi. Biaya produksi akan naik jika harga faktor-faktor produksi naik. Biaya produksi yang melebihi hasil penjualan akan menyebabkan kerugian. Hal ini dapat menimbulkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Yang keempat, adanya tingkat persaingan. Semakin tinggi persaingan suatu barang karena semakin banyaknya produsen, maka jumlah penawaran pun semakin banyak. Yang kelima, ekspektasi atau harapan masa depan. Ketika suatu barang langka di pasaran, produsen mencoba menahan barang tersebut untuk tidak ditawarkan dulu ke pasar dengan harapan harga terus dan produsen akan mendapatkan laba yang besar dari perbuatannya. Yang keenam, harga barang substitusi dan komplementer. Apabila harga barang substitusi meningkat, maka penawaran harga barang yang diamati akan turun. Hal ini dikarenakan harga barang yang diamati menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga barang substitusinya. Demikian sebaliknya. Sedangkan jika harga suatu barang komplementer meningkat, maka penawaran terhadap barang yang diamati meningkat. Yang ketiga, hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan rumusan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, ceteris paribus atau keadaan lain tetap sama, jumlah barang yang ditawarkan per unit waktu akan bertambah. Begitu sebaliknya. Jika harga suatu barang turun, ceteris paribus, jumlah barang yang ditawarkan per unit waktu akan turun. Secara eksplisit, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Yang keempat, kurva penawaran. Dalam kurva penawaran perlu dibedakan antara pengertian yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran. Adapun jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Dasar hukum kurva penawaran ialah apabila harga suatu barang X meningkat, maka konsumen sanggup menawar lebih banyak barang X. Dan apabila harga barang X turun, maka jumlah penawaran juga turun. Ciri-ciri kurva penawaran.
yaitu bergerak ke atas dari kiri ke kanan. Hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dalam hal ini apabila harga meningkat, jumlah penawaran meningkat, dan apabila harga turun, jumlah penawaran juga turun. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A tambah B kali P, di mana Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan konstanta, B sama dengan gradien garis, dan P yaitu harga barang. Penawaran dapat disimpulkan sebagai jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu, baik secara individu maupun secara pasar. Besarnya penawaran dipengaruhi berbagai faktor, antara lain harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, biaya input produksi, tingkat persaingan, ekspektasi produsen terhadap kondisi masa depan, serta harga substitusi dan komplementer. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran dijelaskan dalam hukum penawaran yang menyatakan bahwa kenaikan harga akan mendorong bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh dan sebaliknya. Dengan asumsi faktor lain tetap. Hubungan ini digunakan kurva penawaran yang memiliki kemiringan positif dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.